Ya, hari ini saya coba memperlihatkan bagaimana cara menambahkan eh, mata kuliah atau materi di setiap topiknya. Ya, jadi pada dasarnya prinsip dari LMS Unpad ini itu sama saja dengan LMS Fatek. Ya, untuk LMS Unpad ini, ya kebetulan di sini saya mau mengedit mata kuliah saya sendiri matematika. Ya, jadi yang pertama kita harus login dulu ke LMS-nya, ya. Jadi kita login dulu ke LMS-nya, masuk ke LMS Unpad ACID, ya. Saya coba keluar dulu. Untuk LMS Unpad sendiri ini mungkin agak loading, ya, karena kemarin seharian di area sekitaran kampus Unpad itu mati lampu, ya. Jadi mungkin sedikit agak loading. Oke, kita login di sini, ya. Kita masukkan NIDN, password, ya. Jika passwordnya belum berubah itu kemungkinan besar NIDN Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian di sini, ya, tidak ada fasilitas untuk mengingat password. Jadi diusahakan supaya kita tetap terus mengingat passwordnya. Ya, setelah masuk ke dalam halaman LMS Bapak Ibu sekalian, ini ada muncul seperti ini, ya. Di sini ini perkuliahan saya semester kemarin, pemrograman. Ya. Ini setiap mahasiswa login, ya, jadi dia ketika dia terdaftar di semester kemarin ini dia masih bisa melihat ke halaman LMS Unpadnya mereka itu dengan kelas ini, ya. Jadi nanti jika kita sudah selesai melakukan perkuliahan, ini bisa dihapus nanti, ya. Ya, untuk sekarang saya hanya ingin memberikan pengarahan terkait dengan bagaimana menambahkan materi, absen dan lain-lain tugas ke dalam halaman LMS Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tadi itu diklik mata kuliahnya, ya. Jadi ini dashboardnya, tampilannya, ya. Jadi kita masuk ke mata kuliah yang akan kita tambahkan materinya. Jadi bisa diklik di dashboard di kiri sini, ya. Ini ada matematika FKM 2019-3. Bisa juga diketik di sini, ya. Nah, di sini ini tampilan berandanya untuk mata kuliah matematika, ya. Oke, ya. Jadi setelah kita klik seperti ini akan masuk ke dalam halaman dashboardnya, ya. Ini kebetulan saya sudah edit kemarin gambaran umum mata kuliah. Ya, kemudian pengajarnya ini saya dengan Ibu Desi dari MIPA. Kemudian untuk pokok bahasannya itu ada sistem bilangan real dan lain-lain dan seterusnya. Ini juga saya tambahkan berdasarkan dengan RPS. Makanya di setiap pelatihan LMS itu diminta kita menyiapkan materi dan RPS dari masing-masing. Ya, jika satu dosen menyiapkan 2 sampai 3 mata kuliah juga lumayan repot. Makanya kemarin diarahkan ke KDK untuk satu dosen untuk satu mata kuliah, ya. Oke. Ya, ini juga sudah saya tambahkan kemarin. Jadi kita langsung saja barangkali supaya mengurangi penggunaan internet, ya, dengan mengupload video yang cukup panjang lebar. Jadi untuk mengedit atau menambahkan dari mata kuliah itu bisa melalui halaman ini, ya. Jadi setelah kita masuk ke dalam halaman matematika FKM ini, ya, jadi mata kuliahnya kita di sini, ini course-nya, ya. Kalau bahasa Inggris ini course, ya. Kebetulan di sini saya pakai bahasa Indonesia. Jadi ini course-nya matematika. Ya, di sini ada tanda seperti pengaturan, ya. Kalau di HP juga logo pengaturan itu seperti gambar seperti ini. Ya, jadi kita klik ini, ya, pengaturan. Ya. Ya, jadi di sini ada pengaturan, ya. Di sini ada pilihan ubah pengaturan, hidupkan mode ubah, filter, pengaturan buku nilai, backup, kembalikan, import step ulang. Jadi di sini yang basic, yang sederhana sekali yang akan saya sampaikan adalah menambahkan mata kuliah. Jadi di sini untuk menambahkan mata kuliah yang paling pertama harus kita lakukan adalah menghidupkan mode ubah. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengubah, ya, kita hidupkan mode ubahnya. Ya. Di sini mode ubahnya sudah, ya, mode ubah, ya, sudah masuk ke mode ubah, ya.
Jadi prinsip dari LMS ini sama ya, LMS Untat mau LMS Patek, Moodle itu prinsipnya sama ya. Jadi prinsipnya itu di setiap topik. Jadi topik ini terserah Bapak Ibu sekalian mau topiknya itu berdasarkan babnya atau mau berdasarkan pertemuan ya. Jadi di sini saya mengarahkan kebetulan misalnya materi limit itu 2 pertemuan ya, tapi adanya topiknya hanya limit ya. Jadi di sini ya. Jadi ini topik limit ya atau fungsi. Itu fungsi di RPS mungkin bisa disampaikan 2 pertemuan ya. Jadi nanti topik fungsi. Jadi ini topik dulu ya. Nah, nanti di setiap topik kita menambahkan, bisa kita menambahkan absen, bisa kita menambahkan materi, ya, bisa kita menambahkan kuis, bisa kita menambahkan link dan lain-lain. Ya, prinsipnya semua sama. Ya, jadi untuk penambahan mata kuliah sendiri itu ada di topik. Ya, kalau untuk ini halaman general, ya, jadi general ini bisa diubah. Ya, jadi ini edit bagian. Ya, ini tadinya halaman general untuk LMS Untat. Ya, ya mungkin kalau untuk LMS Patek agak sedikit beda ya karena menggunakan mode Moodle ya. Nah, jadi di sini ya seperti saya bilang tadi untuk LMS Untat sendiri agak loading ya, mungkin beberapa server itu agak ini ya. Nah, nanti kalau mau mengganti ini dari general ke, jadi kalau kita tidak mencentang ini, dia akan muncul di halaman dashboard tadi itu general ya, jadi bagian. Jadi kalau untuk mengganti memunculkan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu kita klik modifikasi. Jadi di sini ada gambaran umum mata kuliah ya, kemudian simpan perubahan ya, kemudian jadi di sini ya, jadi deskripsi ini kita masukkan, boleh kita ambil dari RPS, boleh kita ketik manual ya, terserah, yang penting bisa menggambarkan kira-kira mata kuliah ibu itu apa ya, kemudian nanti ke depannya yang akan diajarkan itu apa, yaitu yang ada di sini ya. Kemudian gambaran mata kuliah ini juga boleh kita menambahkan ya. Jadi di sini kita menambahkan di gambaran mata kuliah. Jadi seperti saya bilang tadi, prinsip dari LMS ini tambah edit ya. Jadi kita tambahkan. Jadi di sini tambahkan absen, tambahkan assignment, tambahkan database, tambahkan apa ya. Di bawah sini untuk file ya. Tadi kebetulan saya menambahkan di situ file RPS. Jadi saya menambahkan file ya. Kemudian pilih tambah. Kemudian namanya yang kita tambahkan, file yang kita mau tambahkan apa? RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi di sini, RPS itu apa ya. Misalnya rencana pembelajaran semester saja atau rencana pembelajaran semester adalah apa-apa dan sekian ya. Kemudian untuk menampilkan deskripsi dari rencana pembelajaran semester tadi itu kita mencentang di sini ya. Ya, kemudian filenya kita isi, kemudian kita simpan ya. Kebetulan saya tidak ingin menambahkan, saya klik saja batal ya. Nah, untuk mata kuliah kita menambahkannya itu di setiap topik ya. Jadi seperti saya katakan tadi, terserah dari Bapak Ibu sekalian mau menambahkannya per pertemuan atau mau menambahkannya per topik ya. Jadi kalau misalnya topik himpunan bilangan real hanya satu pertemuan ya, jadi silahkan tambahkan di topik ini. Kemudian untuk topik fungsi itu ada 2 pertemuan. Jadi di sini boleh nanti materi topik 2 itu untuk 2 pertemuan. Nah, absennya boleh 2 kali ya. Nah, jadi saya coba saja di sini untuk topik 1 himpunan bilangan real ya. Misalnya, jadi ini untuk mode ubahnya di sini itu kita bisa mengedit topik 1 ini itu kapan bisa diakses oleh mahasiswa ya. Jadi mode ubah yang ada di sini itu untuk mode mengubah. Nah, jadi di sini topik 1 seperti saya bilang tadi, di sini ada halaman generalnya. Kalau kita tidak klik dia akan jadi topik 1 saja. Tapi kalau kita mengklik modifikasi, dia di sini boleh kita tambahkan atau kita edit, kita modifikasi apakah dia berdasarkan pertemuan, kemudian apakah dia berdasarkan topik ya. Jadi di sini kita bisa bedakan topik dan pertemuan ya, materi sub pokok bahasanya. Di RPS itu sudah jelas. Jadi misalnya di sub pokok bahasan ya,
seperti ini di RPS ya. Di sini lumayan jelas ya. Sub pokok bahasan yang materinya sistem linear pertidaksamaan itu ada di topik 1. Berarti topik satunya itu adalah memahami bilangan real dan pertidaksamaan ya. Nah, jadi dari topik 1 ini ya, itu ada 2 pertemuan. Nah, silahkan pertemuannya ya, ini diedit himpunan bilangan real atau apa ya di topik 1. Jika ingin menambahkan penjelasan terkait dengan deskripsi dari topik 1, boleh mengetikkan di sini ya. Kemudian seperti biasa simpan perubahan ya. Jadi pemahaman dasarnya itu di sini ya. Jadi topik, kemudian kita menambahkan sesuatu di dalam topik ya. Nah, kemudian kita mengedit ya. Nah, dari topiknya kita mau edit, itu untuk mengedit topiknya ada di sini. Untuk mengedit setting ya. Jadi ini mengedit setting. Jadi yang ada di kanan ini itu adalah mengubah settingan dari setiap apa yang ada di sebelah kiri ini ya. Kemudian untuk menambahkan absen itu bukan di sini ya. Jadi kita klik di sini absennya. Oke, saya coba saja kita menambahkan di sini misalnya absen ya. Kebetulan saya sudah menambahkan. Jadi untuk absen kita memilih menambahkan absen ya. Jadi menambahkan itu tambah ya. Kemudian ya saya karena sudah ada absen ya, kita batal atau saya coba saja di topik baru ya. Jadi topik 4 ini untuk menamakan topik itu boleh dengan mengetik ya. Ya, jadi topik 1 di sini topik 4 misalnya turunan ya. Oke, jadi setelah mengetik atau mengedit tampilan dari topik ini itu harus di enter ya. Kalau kita klik di area luar sini itu tidak akan berubah. Jadi misalnya di sini saya turunan fungsi ya, tapi saya tidak mengenter ya, saya tidak melakukan enter. Nah, di sini tidak akan berubah ya. Nah, kecuali di sini saya enter ya. Nah, dia akan berubah ya. Jadi untuk mengedit cukup diklik saja di sini ya. Turunan fungsi ya. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan settingan terhadap topik ini, ya, jadi kita belum bicara apa isi dari topik 4 ini. Untuk melakukan setting di sini misalnya topik 4 turunan. Nah, topik ini bisa kita lakukan pembatasan akses. Misalnya aksesnya bisa dimulai pada tanggal kapan ya. Jadi peserta harus mengikuti, harus mencocokkan dengan pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Misalnya topik turunan ini kebetulan saya di FKM itu nanti mulai mengajar tanggal 24 Juli. Jadi topik ini nanti bisa diakses pada tanggal 24 Juli 2020 sesuai dengan jadwalnya di FKM itu jam 7.30 ya, jam 7.30. Nah, untuk pembatasannya ini ya terserah dari Bapak Ibu sekalian apakah dia mau dibatasi mulai dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 24 Juli hanya hari itu saja, hanya pada saat kuliah pertemuan itu saja, atau dia hanya bisa dibuka mulai pada tanggal itu tapi seterusnya mahasiswa boleh mengakses. Jadi misalnya materi turunan fungsi ya untuk pertemuan sekian ya. Pertemuan 9 itu turunan ya, jadi di RPS ini pertemuan 9 itu konsep turunan dan aturan pencarian turunan ya. Jadi untuk konsep turunannya itu absennya hari itu juga, nanti kita bicara absen. Kemudian nanti setelah tanggal 24 Juli ini mahasiswa masih bisa mengakses topik turunan fungsinya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini simpan perubahan. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi untuk LMS Unpad ini sedikit loading ya, karena mungkin server dari Unpad itu terbatas karena mati lampu. Ya. Oke. Jadi di sini topik untuk turunan terbatas mulai
bisa diakses oleh mahasiswa itu nanti tanggal 24 Juli jam 7.30, Bapak Ibu sekalian ya. Adapun yang mereka bisa akses, misalnya absen, kemudian materi, itu kita tambahkan melalui sini, ya. Jadi di sini ada absen, ya, tambah. Ya. Oke, di sini mungkin absensi, ya. Jadi tampilkan deskripsi, nilai, pengaturan, ya. Nah, jadi untuk pengaturan awal absen ini hanya untuk mengedit nama saja, ya. Simpan dan kembali. Nah, kemudian untuk materi ya kita bisa tambahkan di sini file ya. Kebetulan saya juga belum selesai mengedit materinya, jadi di sini bisa tambahkan file. Di sini Ibu bisa tambahkan pertemuan 9 ya, kemudian materinya apa. Jadi di setiap topik misalnya ada 2 pertemuan, ya, Ibu bisa, Bapak Ibu sekalian bisa, ya seperti saya bilang tadi, kalau mau mudah topiknya dibuat per pertemuan. Kalau mau repot, ya topiknya dibuat per topik. Ya, misalnya turunan itu ada 2-3 pertemuan, ya seperti di sini di RPS-nya turunan itu ada 1, kemudian turunan aturan rantai, kemudian turunan ini, bahkan di sini ada 4-5 pertemuan ya. Di sini ini semua turunan sampai selesai ya. Oke, jadi di sini materi pertemuan 9 itu apa? Boleh dikasih deskripsi. Misalnya materi pertemuan 9 itu materinya satu ya, di sini kalau mau dikasih ini konsep turunan ya. Kemudian ini di enter saja konsep turunan. Kemudian tadi apa ya di sini di konsep turunan, aturan pencarian turunan ya. Aturan pencarian turunan. Jadi untuk menampilkan deskripsinya ini kita tampilkan di sini. Ini filenya di sini ya. Jadi filenya itu kita choose saja filenya. Misalnya sini matematika dasar. Ya, di sini kita mau PPT, mau PDF ya silakan ya di sini. Ya di sini ada konsep turunan, ya. Upload file. Ya, di sini filenya sudah masuk, kemudian di sini deskripsi dari pertemuan 9, oke. Kita simpan ke perubahan. Ya, ini sudah boleh ya. Jadi mahasiswa ini bisa mengklik ya. Saya coba ganti peran menjadi mahasiswa. Oke. Ya. Di sini saya punya ya di sini saya tidak bisa mengakses turunan ini ya. Boleh Ibu lihat saya tidak bisa mengklik ini karena saya sudah menetapkan bahwa turunan itu bisa diakses mulai dari tanggal 24 Juli ya. Ya, untuk sementara saya juga masih mengatur jadwal dengan mahasiswa karena kebetulan di FKM hanya diberikan jadwal itu untuk 1 kali pertemuan 1 minggu ya. Jadi saya minta mengatur lagi jadwal dengan mahasiswa supaya bisa diberikan pertemuan itu dalam seminggu itu 2 kali pertemuan supaya total pertemuan saya bisa tuntas. Oke, bedakan dengan yang di sini ya. Di sini mahasiswanya bisa masuk, bisa mengklik ya. Jadi di sini bisa mengklik materi topik 3 ya. Nanti di sini diarahkan ke PDF ya. Di sini mahasiswa bisa mendownload, bisa mencetak, bisa hanya membaca saja ya. Jadi sebenarnya di sini untuk mahasiswa pesertanya, siswanya itu mungkin agak kesulitan jika menggunakan handphone ya. Barangkali lebih baik langkah bijaknya mereka diarahkan untuk menggunakan laptop. Ya, jadi ini tidak ada persoalan. Kemudian di sini absen, kebetulan di sini kemarin yang absen yang saya sudah buat itu di sini, ya. Jadi mereka bisa, di sini saya tidak bisa melihat ya karena saya bukan ini. Ya, di sini enrollment absen. Jadi di sini sudah ada yang mengabsen 2 orang, ya. Ya. Oke, saya kembalikan lagi ke. Ya. Oke, jadi untuk penambahan lainnya seperti kuis ya, silakan kembali kalau misalnya sudah seperti ini, tidak ada mode ubah di sebelah, kembali lagi ke tanda ini ya, kita hidupkan lagi mode ubahnya.
ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kuis, ya, kuis pertemuan berapa ya, silakan tambahkan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk absensi ini, jadi ini lagi saya coba berikan untuk absensi ini. Di sini kenapa belum ada absen ya, karena saya belum menambahkan absen. Ya. Jadi misalnya sesi pertama itu absen saya berikan pada tanggal 24 Juli ya. Jadi 24 Juli absennya 2020 jam 7.30. Jadi prinsipnya LMS ini sederhananya seperti dikatakan oleh Pak Wadek ya, bahwa LMS ini sederhana. Ya, seperti saya bilang tadi, tambahkan, edit. Ya. Tinggal kita mau mempelajari yang kita mau tambahkan itu apa, kemudian yang kita mau edit itu apa ya. Jadi ini saya beri batasan ke mahasiswa ini karena di sini jam 7 ya, di sini saya juga beri batasan, ini mereka bisa mengabsen hanya sekitar 30 menit atau ya sekitar 30 menit boleh. Ini beri batasan. Jadi absen ini hanya bisa jadi kalau mau ini mereka merekod kehadirannya mereka. Jadi untuk pengaturan sederhananya seperti ini. Nah, ada lagi pengaturannya misalnya di sini ya di sini masih pengaturan standar basic dari LMS-nya, present, late, ya ini absen ya. Jadi kemudian di sini izin atau apa ya. Kalau ini lambat. Ya. Ini boleh kita edit Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini statusnya bisa kita setting menjadi di sini hadir. Ya, di sini hadir. Kemudian di sini poinnya 1 ya, karena kita berdasarkan kehadiran kita mau total nanti persentasenya berapa ya. Ya, kemudian di sini izin ya, I ya. Jadi saya tidak memberikan toleransi kepada yang lambat. Jadi ini izin ya. Jadi lambat pun barangkali bisa kita anggap sebagai hadir. Ya, di sini 1,00, kemudian di sini 0,5 ya, kemudian di sini A absen ya. Absen atau alfa ya. Saya tidak tahu alfa ya 0,00. Jadi alfa itu dianggap tidak hadir. Jadi kita boleh hapus ya. Jadi ya, jadi ini absen. Nah, boleh kita hapus ya. Jadi minta maaf tadi saya lupa update ya. Jadi ini hadir. 1 izin ya 0,5. Sorry. Alfa. Ya, di sini alfa ya. Alfa itu tidak hadir ya, tidak ada keterangan ya. 0. Setelah saya update seperti ini, itu akan muncul nanti yang bisa dilihat oleh mahasiswa itu seperti ini. Ya, jadi mereka mengklik, mereka hadir. Ya. Barangkali mereka ada di luar, tidak sempat mengikuti perkuliahan, boleh mereka tidak mengklik ini ya. Ini remark saya belum tahu, tapi ini masih pengaturan basicnya saja. Ya, jadi, oke, kita kembali ke topik kita matematika ini ya. Oke, barangkali cukup sekian ya. Kalau mau menambahkan kuis, Bapak Ibu sekalian boleh menambahkan di sini. Ya, tapi untuk matematika sendiri saya rasa agak sulit memberikan assignment seperti ini ya. Ya, jadi di sini assignment biasanya hanya berupa notifikasi ya. Nah, jadi boleh juga kalau misalnya submissionnya misalnya pengiriman berkas ya. Ukuran berkas maksimum berapa, tipe berkas yang diterima ya. Boleh diberi penilaian misalnya poinnya maksimum berapa ya, penilaian langsung sederhana, kemudian dan lain-lain. Selebihnya barangkali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran bagaimana penggunaan dari LMS Unpad atau LMS Patek ya. Cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.